Memang sih ya, Tuhan Yesus ada sebelum dunia ada, karena dia sudah pre-existent. Dia bersama dengan Bapa ya, karena dia adalah Allah Tritunggal. Dia sudah ada itu. Makanya aku ada, kata Tuhan. Sebelum Abraham, before Abraham was, I am ya. Before Abraham was, sebelum Abraham jadi ada, aku ada. Kalau dalam bahasa Indonesia kan aku telah ada, tetapi I am, ego eimi, aku ada, itu dalam bentuk present tense. Ini unik, saudara-saudaraku. Nah, kalau tadi dikatakan dikembalikan ke ayat Amsal tadi ya, Amsal 8:22 sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus ada sebelum lahir ke bumi gitu ya. Gampangnya gitu. Nah, ini kita baca bersama nih. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Ini ayat Amsal bab 8 ayat 22 dan 23. Memang sih kita bisa mudah menggunakan ayat ini untuk mengatakan Tuhan Yesus sudah ada sebelumnya. Tapi apakah benar ini untuk Tuhan Yesus? Ini adalah ayat kitab yang berbicara tentang kebijaksanaan. Kalau kita amati di sini, saudara-saudaraku, Tuhan telah menciptakan aku. Apakah Tuhan Yesus diciptakan? Enggak kan? Dia adalah firman menjadi manusia. Apakah Tuhan menciptakan firman-Nya? Kalau Tuhan menciptakan firman-Nya, berarti ada waktu di mana Tuhan nggak punya firman. Tuhan macam apa? Tidak punya firman, tidak punya kehendak, mati. Ya kan? Nggak ada seperti itu. Jadi Tuhan Yesus tidak diciptakan. Kemudian jika dikatakan, oh ini berbicara tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan Allah pun seperti yang dimaksud di sini itu tidak diciptakan juga. Kalau diciptakan sama seperti firman tadi, berarti ada saatnya di mana Tuhan tidak punya kebijaksanaan. Nah, ini kan aneh. Seperti macam apa Tuhan tidak punya kebijaksanaan gitu ya. Nah, di sini kalau berbicara tentang kebijaksanaannya, ini adalah personifikasi. Jadi kitab ini mempersonifikasikan kebijaksanaan ini. Dalam bahasa Ibrani-nya itu hokmah. Kalau bahasa Yunani, Greek-nya itu sapiensia itu Latin, Italian. Sophia, saya agak lupa. Sophia itu untuk Yunani-nya, sedangkan untuk Hebrew-nya ada hokmah. Nah, gender dari kata ini adalah feminin. Gendernya kita nggak punya gender-genderannya di dalam bahasa Indonesia. Jadi agak susah untuk mengerti. Saya mengerti ya bahwa kita punya kesulitan untuk memahami model bahasa seperti ini. Hokmah itu gendernya feminin. Sophia gendernya feminin. Italian sapienza dan Latin sapiensia. Sapiens. agak jerimet ini lidah saya. Itu gendernya juga feminin. Nah, kalau itu diterapkan untuk Tuhan Yesus, ya nggak cocok kan? Kalau bukan untuk Tuhan Yesus dan bukan untuk kebijaksanaan itu sendiri, lalu untuk siapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, tadi ini digunakan sebagai bukti yang menyokong tadi ya. Nah, ada satu uskup namanya Fulton John Sheen atau Fulton J. Sheen. Dia bikin buku juga sih. Salah satu bukunya yang terkenal itu adalah The World First Love. Nah, di sana dia menuliskan bahwa Bunda Maria itu telah dikandung tanpa noda
di dalam pikiran Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi ini pendapat dia. Luar biasa sebenarnya saudara-saudara. Kita perlu untuk merenungkan hal ini. Karena jika tadi bukan untuk Tuhan Yesus, bukan untuk kebijaksanaan, lalu untuk siapa? Untuk para malaikat? Nggak mungkin juga. Karena ini sebelum semuanya diciptakan ya, termasuk sebelum para malaikat. Jadi luar biasa saudara-saudaraku. Saya setuju dengan Fulton J. Sheen ini adalah untuk Maria. Maka kita mendengar juga gelar Maria itu adalah Sedes Sapientiae, tahta kebijaksanaan. Ya, tentu saja kebijaksanaan itu yang dimaksud kebijaksanaan Allah, karena dia menghantarkan Allah menjadi manusia ke dalam dunia. Jadi sebenarnya ayat ini menurut saya nggak tepat ya untuk menunjukkan pre-existence of Jesus. Karena ini bukan untuk Tuhan Yesus yang jelas. Sebenarnya gampang loh. Kita bisa lihat di Injil Yohanes bab 1 ayat 1 ya kan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Titik, selesai.